Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mereview laporan penelitian, sebuah laporan penelitian yang terkait dengan skripsi mahasiswa. Oleh sebab itu, kita akan review, kita akan lihat bagaimana sebuah skripsi itu, kemudian masukan-masukan dari dosen pembimbing atau penguji berkaitan dengan skripsi mahasiswa ini. Adapun judul skripsi ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada balita di Desa Sinar Harapan, wilayah kerja Puskesmas Sepau tahun 2021. Ini baru ya tahun ini. Kemudian judulnya, kemudian ini adalah halaman bagian dalam, ya. Kemudian halaman persembahan, kemudian pernyataan, ya. Kemudian halaman pengesahan, kemudian pernyataan tidak plagiat dan originalitas, kemudian halaman publikasi, bersedia untuk dipublikasikan, identitas peneliti. Kita masuk pada pendahuluan, ya, daftar pustaka, daftar isi, abstrak. Ya, kita mulai dari abstrak, ya. Kita mulai dari abstrak. Ya, karena abstrak ini juga penting, ya. Jadi di abstrak ini seharusnya latar belakang ini tidak dicantumkan, ya. Jadi di sini tidak dicantumkan. Jadi latar belakang tidak dituliskan, ya. Nah, kemudian yang ini tidak boleh ada teori, ya. Tidak ada teori, ya, yang terkait dengan ISPA ini. Sebaiknya masukkan saja prevalensi ISPA secara singkat di dunia sampai di wilayah kerja Sepau, ya, Puskesmas Sepau. Tujuan juga tidak dituliskan. Ini juga tidak dituliskan. Langsung menjadi satu dengan prevalensi, ya. ISPA tadi. Kemudian metodenya, ya, metodenya juga ini tidak perlu dituliskan. Langsung menjadi satu paragraf saja, ya. Kemudian termasuk hasil, ya, hasilnya ini juga tidak ditulis, menjadi satu saja, jadi dijadikan satu dengan paragraf yang lain. Dan hasil
tidak perlu dituliskan. Langsung saja hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seperti itu ya, kalimat. Kemudian penelitian ini dapat disimpulkan ya, atau kesimpulan dari penelitian ini, kesimpulan dari penelitian ini adalah termasuk sarannya ya, termasuk sarannya kata kunci minimal 3 kata atau dan maksimal 5 kata ya. Kemudian demikian juga bahasa Inggrisnya sama ya, factor related to invention, given acute respiratory tract infection atau URI into the old. Nah ini harus toddler ini harus huruf besar semuanya, huruf kapital semuanya. Nah ini sama ya. Dan ini sama dengan menggunakan yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk pada pendahuluan ya. Jadi ini ditulis latar belakang belum jelas, maka ditambahkan latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah. Jadi ini terkait pada bab 1 ini, salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Salah satu penyebab utama kematian pada balita ini kalau ini dipisahkan saja karena dia menunjukkan pada tempat ya. Jadi harus dipisahkan. Penyakit ini paling banyak terjadi di negara berkembang. Nah, ini juga demikian juga karena menunjukkan tempat harus dipisahkan. Populasi atau populasi penduduk yang terus bertambah tidak terkendali mengakibatkan kepadatan penduduk di suatu wilayah tidak tertata baik segi aspek sosial budaya. Ini ya. Oke, ya. Ini belum ada konsep tentang ISPA ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ISPA ini? Infeksi saluran pernapasan yang bersifat ringan seperti batuk pilek ya. Nah, mestinya di sini diberikan definisi ya, tambahkan ya. Ditambahkan konsep tentang ISPA ya. Ditambahkan konsep tentang ISPA. Kemudian pada prevalensi atau kasus di dunia ini, Hispanik sudah betul, kita masuk pada periode prevalensi ISPA Indonesia menurut Riskesdas, riset kesehatan Riskesdas ini ya, diperbaiki ini. Ini adalah riset kesehatan dasar, jadi Riskesdas ya. Jadi kasus di dunia kasus di dunia kalau kita lihat ini harus kita lihat bahwa
Kalau kita lihat menurut WHO setiap tahunnya hampir 4 juta. Jadi yang meninggal ya, dan 96 kematian disebabkan oleh ISPA. 4 juta orang meninggal dan 96 kematian. Ini maksudnya ini gimana ini antara meninggal dengan kematian ini ya. Perbedaan ya antara meninggal dan kematian maksudnya apa? Maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat dari kalimat ini, 4 juta orang meninggal dunia dan 96% kematian disebabkan ISPA. Atau 4. Ya, jadi maksud ini mungkin belum dipahami ya setiap tahunnya. Jadi sekitar 4 juta orang meninggal akibat ISPA dan kematian 96%. Nah, nanti biar penulis nanti supaya bisa menjelaskan ini. Ya. Kemudian kasus yang terjadi di prevalensi yang ada di dunia harus misalnya di dunia menurut WHO ini, kemudian di Indonesia ini harus dipisah ya, jadi harus dipisah. Misalnya prevalensi atau prevalence ISPA Indonesia ini harus masuk di paragraf tersendiri ya, dibuat paragraf tersendiri ya. Nah, jadi misalnya kalau dilihat di Indonesia kira-kira di provinsi mana, ini yang belum ditemukan ya. Nah, sendiri di provinsi mana kasus tertinggi untuk penyakit ISPA. Kemudian angka kematian balita. Ya, angka kematian balita atau disingkat dengan AKBA ya, di Kalimantan Barat berdasarkan SDKI ya. Jadi berturut dari tahun 94 ini sampai ini ya sudah jelas ya untuk Kalimantan Barat. Kemudian di Kabupaten Sintang. Ya, ini juga sudah ya sepau. Kemudian masalah tersebut faktor yang berhubungan dengan IA. Ini sekarang kita masuk pada rumusan masalah. Ya, di dalamnya ada pernyataan masalah penelitian ya. Ya, ini sudah betul ya. Tapi belum ada faktanya. Jadi menurut kondisi lingkungan yang saya ketahui bahwa di Desa Sinar Harapan cukup baik dan tidak ada pencemaran udara seperti polusi. Jadi seharusnya tingkat ISPA di Desa Sinar Harapan dikatakan rendah. Tapi kenyataannya ya harapan dikat rendah berdasarkan data Puskesmas PAU dapat jadikan PAU yang saya dapatkan memiliki prevalensi kasus. Jadi kalau kita gunakan prevalensi ISPA saja ya, kasusnya tidak usah ditulis ya, karena kasus prevalensi itu intinya adalah kasus lama ya, kasus tahun sebelumnya. Nah, jadi kasus dihapus saja. Kemudian seharusnya ini dipisah ya, dipisah terkait dengan kenyataannya ya, kenyataannya. Jadi seharusnya misalnya kondisi lingkungan yang ya, jadi di sini kondisi lingkungan yang ada di Desa Sinar Harapan cukup baik ya, tidak ada pencemaran udara seperti asap, karena desa tersebut tidak terdapat pabrik yang dapat menyebabkan polusi udara. Jadi bisa saja nanti kendaraan gitu kan
kemudian tempat lalu lalang, atau mungkin juga disebabkan karena orang sering membakar lahan. Nah, ini kan juga harus dijelaskan di sini ya. Jadi misal tidak terjadi sering pembakaran lahan pada musim kemarau. Nah, ini bisa dijelaskan di pernyataan. Nah, dan kemudian kenyataan ini harapan kenyataan ini juga harus dituliskan. Jadi kenyataan apa yang terjadi di sana. Ya, tapi ini sudah tapi selalu dipisah ya. Dipisah. Jadi kalau kita buat kalimatnya yang baik ya dapat menunjukkan polusi udara tingkat ISPA di desa Sinar Harapan seharusnya rendah dengan kasus ISPA. Ketik ya. Sekarang kita masuk pada berdasarkan fakta atau berdasarkan data puskesmas PAUD yang saya dapatkan memiliki terjadi kan, berdata puskesmas yang diperoleh ya. Diperoleh prevalensi ISPA. Ini dihapus saja. Dihapus saja. Ya. Kemudian yaitu 555 kasus ya. Kemudian Desa Harapan dengan ISPA tertinggi sebanyak 40 kasus. Nah, pertanyaan penelitian adalah faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian ISPA ya pada balita. Seharusnya kalau dia balita tidak perlu kita buat 1 sampai 5 tahun karena balita itu memang umurnya adalah 1 sampai 5 tahun ya. Jadi ini dihapus saja ya. Dihapus. Ya karena memang balita sudah kita ketahui. Nah, tujuannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian. Jadi ya kita kembali lagi pada judulnya, terlihat. Ya, di judul tidak ada pada balita ya, pada tahun tidak ada ya. Kalau kita kembali kepada judulnya. Nah, tetapi ketika isinya harus ditambahkan lagi, yaitu balita umur 1 sampai 5 tahun. Seharusnya mengikuti judul saja ya. Kemudian yang kita lihat adalah ini juga masih ditulis tahun ya. Seharusnya tahun ini dihapus ya. Dihapus. Dihapus saja ya. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui mendeskripsikan hubungan pendidikan ibu pengetahuan. Untuk mendeskripsikan berarti di sini tidak melakukan hanya mendeskripsikan univariat datanya, tidak bivariat ya. Pendidikan ibu, pengetahuan ibu, sikap ibu, paparan asap rokok di dalam ini harus dikasih jarak, spasi karena memerlukan tempat di dalam rumah. Ini pemberian ASI ya. Tulis saja pemberian ASI. ASI maksudnya ya bisa eksklusif, bisa tidak eksklusif ya. Dengan penggunaan anti nyamuk bakar dengan kejadian ISPA. Kemudian mengetahui hubungan pendidikan ibu dengan kejadian ISPA pada balita di desa. Nah, ini ya, betul ini ya, karena tidak ada tahunnya ya. Mengetahui hubungan pengetahuan ibu, kemudian mengetahui sikap ibu, mengetahui paparan asap rokok, ini kasih spasi ya, rokok dengan kejadian ISPA, kemudian mengetahui hubungan status ASI
Ya, maksudnya ASI eksklusifnya ya. Ya, tadi juga harus dijelaskan di sini. Kalau ini ASI, pemberian ASI eksklusif jadinya ya. Jadi harus sinkron ya. Eksklusif. Ya, kemudian kita lihat tadi ya. Kemudian kita masuk tadi sudah mengetahui hubungan penggunaan anti nyamuk bakar. Sekarang kita masuk pada manfaat ilmu kesehatan masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Jadi kalau dia manfaatnya ini kontribusinya bagi ilmu kesehatan masyarakat itu apa ya? Ini memberikan manfaat bagi ilmu kesehatan masyarakat. Jadi tidak hanya menambah wawasan penelitian ini, tapi yang penting adalah kontribusinya bagi ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian manfaat praktisnya adalah ya betul ibu balita dulu karena yang berkaitan langsung bagi puskesmas, ya kemudian bagi dinas kesehatan, bagi sekolah tinggi ya. Sekarang kita masuk pada disiplin ilmu, ya waktunya dilakukan bulan April. Ya seharusnya penelitian ini dibuat dari mulai menyusun, ya. Dimulai saat menentukan topik dan judul penelitian sampai selesai. Jadi kalau misalnya bulan April, masanya bulan April saja. Apakah tidak bulan sebelumnya tidak dilakukan? Ya. Kemudian subjek penelitian, objek penelitian, kemudian lokasi, ya. Kemudian penelitian yang terkait atau keaslian penelitian, kemudian perbedaan dan persamaannya, perbedaan penelitian saya dari perbedaan penelitian ini dari perbedaan penelitian lain terdapat pada lokasi penelitian, waktu, sampel penelitian, cara sampel menggunakan metode penelitian cross sectional study, variabel, ya ini sudah. Kemudian kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, ya. Memang dalam tinjauan pustaka itu yang harus kita lihat adalah konsep tentang ISPA itu sendiri ya sebagai bagian dari tinjauan pustaka. Jadi terkait ISPA, kemudian teori yang terkait ISPA. Cuma sebaiknya ini cantumkan teori ya. Jadi ini namanya sudah kerangka teori atau tinjauan pustaka. Ya, harus ada sumbernya ya. Sumbernya. Ya, kita berikan komentar sumber penelitian yang disitasi atau yang dikutip. Ya. Nah, seperti ini kan ada sumbernya. Ya, seperti ini juga diperbaiki untuk beberapa penyakit ya. Ini diperbaiki. Diperbaiki tata tulisnya. Kemudian ISPA non pneumonia
dan ISPA pneumonia, ya, karakter klasifikasi ISPA. Nah, ini masih juga sumbernya belum ada, ya. Nah, kita minta sumbernya. Kejelasan sumber referensi kutipan. Ini belum ada. Kemudian yang masuk juga ini kutipannya juga tidak ada, ya. Kutipan sumber atau sumber kutipan, ya. Sumber kutipan. Ini demikian juga sumber kutipannya. Sumber kutipan. Kemudian patofisiologi ISPA, etiologi, kemudian cara penularan, kontak langsung, kemudian balita. Nah, ini disesuaikan dengan variabelnya, ya. Di konsep ini tentang balita, pengertian balita. Kemudian tumbuh kembang, kemampuan personal balita, kemampuan sosial, faktor yang berhubungan dengan ISPA. Tadi ada status gizi, kemudian pendidikan, ya, pengetahuan, kemudian yang terkait dengan variabel yang dilakukan penelitian, ya. Jadi ini yang harus dimasukkan karena ini nanti akan membantu peneliti dalam hal ini ketika melakukan pembahasan, ya. Jadi teori-teori ini sangat mendukung peneliti, termasuk sebenarnya menjadi panduan ketika membuat kuesioner, ya. Jadi manfaat teori yang bisa dijelaskan. Kemudian kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian, yaitu kerangka konsep, yaitu variabel bebasnya, pendidikan ibu, pengetahuan ibu, sikap, paparan asap rokok, status ASI eksklusif, kemudian penggunaan anti nyamuk, dan kejadian ISPA pada balita, ya. Ini juga merupakan kerangka konsep, ya. Kemudian yang berikutnya adalah variabel yang akan diteliti, variabel bebasnya. Nah, ini sudah, ya. Kemudian hipotesisnya, HA dan HA0-nya. Kemudian ya disesuaikan dengan variabel yang akan diteliti. Kemudian kejadian ISPA nominal, ya, bukan ISPA kuesionernya. Kemudian tamat, tidak tamat, ini ya nominal, ordinal, ya. Baik. Langsung pada desain penelitian yang digunakan. Ini kalau kita lihat desain metode penelitian merupakan satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif eksperimen. Ya, ini kok kuantitatif eksperimen, ya. Yang ini diperbaiki kuantitatif saja, ya. Ini bukan kuantitatif eksperimen. Karena tidak dilakukan eksperimen. Nah, yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment, nah ini juga tidak, karena ini bukan eksperimen, ya, dan bukan juga bukan metode penelitian, ya, lebih pada
penelitian diarahkan pada penelitian apa? Nah, iya, berarti yang ini tidak perlu karena ini kan kutipan teori yang tidak ada relevansinya dengan penelitian Anda. Sebaiknya ini dihapus saja kalau ini tidak memberikan dukungan, ya. Kalau tidak dianggap, ya, kalau tidak dianggap memiliki relevansi dengan penelitian Anda. Kemudian kita masuk pada waktu, ya. Waktu tadi, waktu penelitian. Tadinya bulan April, sekarang bulan Mei, ya. Sekarang mana yang benar nih? Bulan penelitiannya yang benar yang mana? Apakah bulan April atau Mei? Tempat penelitian ini ya tidak ada masalah, ya, tempatnya dan populasinya. Jadi ada rumusnya. Kemudian sampel yang diambil, ya, dengan menggunakan proporsi populasi itu sebesar 33. 4, ya, sebenarnya jumlah yang kecil ini, ya, boleh saja metode sensus, ya, jumlahnya juga kecil. Baik, kemudian data primernya, data sekundernya, alat instrumen penelitian, validitas, reliabilitas, kemudian validitas datanya, kemudian uji reliabilitas, prosedur pengumpulan data, questionnaire, ya, editing, coding, entry, dan analisa, univariate, ini tata caranya, ya, jadi termasuk dalam menghitung, ya, nilai P atau P value, ya. Ya. Kemudian confident intervalnya, info consent. Nah, sekarang kita masuk pada bab 4, ya, hasil penelitian. Ya, dalam hasil penelitian ini bisa saja diletakkan gambaran lokasi penelitian, letak batas wilayah, ya, termasuk lokasi klinik, kemudian responden, kemudian ini yang univariate, univariate tidak ada masalah. Kemudian analisis bivariate, ya. Nah, jadi hubungan pendidikan responden, ya, dengan kejadian ISPA pada ini kok bayi, ya, seharusnya tetap konsisten pada balita. 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 Kemudian N-nya ini harus N kecil, bukan N besar. Karena maknanya berbeda, N kecil itu sampel, N besar itu populasi, ya. Ya, jadi tidak ada untuk menjelaskan lebih besar dari pendidikan, jadi ini penjelasan yang keliru.
Nah, ini tolong diperbaiki. Jadi dalam membaca tabel, tolong diperbaiki dalam membaca tabel. Seharusnya dalam tabel ini, kalau Anda konsisten pada tidak ISPA, maka membacanya dari tidak ISPA. Ya. Nah, jadi tingkat pendidikan SMA yang tidak menderita ISPA sebanyak 16 orang atau 84,2%. Ya. Nah, sementara yang tingkat pendidikan tidak tamat SMA dengan tidak kejadian ISPA adalah 12 orang atau 80%. Nah, di sini. Nah, jadi harus dijelaskan kemudian proporsinya, value-nya ya. Nah, ini tolong diperbaiki ya. Nah, cara membacanya. Ya, ini juga sama ya. Ini sama diperbaiki. Kemudian diperbaiki cara membacanya. Ini tidak ada istilah pengetahuan ya, diperbaiki ya, sama dengan idem ya, sama dengan di atas ya. Ini juga ya, idem diperbaiki. Kemudian ini juga diperbaiki. Jadi seharusnya dalam membaca tabel itu dilihat dari ya, seharusnya tabelnya juga harus ya, memang dalam proseksional itu memang berbeda dengan case control ya. Kalau case control itu kasusnya sebelah kiri, kemudian pengontrolnya sebelah kanan ya. Tapi kalau ini bisa saja terbalik, jadi tidak mengikat karena ini bukan case control ya. Nah, jadi sebaiknya ketika membaca tabel ini yang dibaca adalah sikap baik dengan tidak kejadian ISPA adalah 20 atau 95,2%. Nah, ini yang harus dibacanya. Jadi tidak ada lebih besar. Sedangkan sikap yang kurang baik dengan tidak kejadian ISPA sebanyak 8 orang atau 61%. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam menjelaskan tabel. Jadi tidak ada lebih besar, lebih kecil, gitu ya. Nah, jadi tidak ada. Bukan kita bicara tentang besar dan kecil. Ini hanya untuk menjelaskan tabel itu ya. Jadi tolong diperbaiki. Lebih besar, nah ini tolong diperbaiki ya. Perbaiki sesuai dengan yang sudah saya sarankan. Nah, kemudian ini juga N-nya harus N kecil ya. N-nya juga N kecil karena populasi bukan sampel ya. Kemudian yang berikutnya adalah isi dari tidak ada yang lebih besar paper. Ini harus dijelaskan ya. Jelaskan seperti yang sudah saya sebutkan. Diperbaiki ya. Kemudian kita beranjak pada ya, ini juga harus diperbaiki ya. Karena R-nya ini ya diperbaiki ya, sebagaimana contoh ya. Ini juga harus diperbaiki. Tidak ada lebih besar ya. Nah, ini juga diperbaiki. Dan ini juga diperbaiki ya. Diperbaiki.
Nah, kemudian di ini tidak menggunakan lebih besar, ini tidak ada kalimat begini. Ya. Ini diperbaiki, perbaiki. Kemudian masuk pembahasan terkait dengan ini ya, dengan pendidikan responden ya. Nah, sekarang kita lihat pada pendidikan responden ya. Dalam pendidikan responden ini seharusnya tidak dimasukkan langsung pendidikan. Jadi dibuat dulu berkaitan dengan pendidikan, apa itu pendidikan, mengapa pendidikan itu. Jadi dijelaskan dulu terkait dengan konsep pendidikan. Konsep pendidikan yang dapat memberikan dampak bagi kejadian ISPA. Jadi pendidikan itu sebenarnya terkait dengan kemampuan seseorang untuk meresap ya, informasi. Ini nanti diperbaiki, ya. Tambahkan ya. Kemudian baru masuk datanya ya, data tentang pendidikan. Jadi ya jadi baru masuk ke data, baru dibahas ya, dikupas. Nah, jadi sebenarnya ini sebaiknya dipindahkan ke atas saja ya. Nah, ini ya, baru masuk kepada ini, pindahkan ke sini, dipindahkan ke atas saja ya. Dipindahkan ke atas ya. Kemudian baru dijelaskan data ini, kemudian didukung dengan teori. Nah, jadi itu yang terkait dengan pembahasan. Jadi ketika Anda membahas, jangan Anda masukkan datanya dulu. Nah, jadi masukkan dulu konsep yang terkait. Nah, misal contoh pengetahuan ibu. Nah, ini kan tidak ada teori yang menjelaskan secara komprehensif ya. Letakkan pada bagian atas. Jadi analisisnya membahasnya terlalu dangkal ya. Sehingga apa yang ingin disampaikan ini hanya misalnya hasil menunjukkan bahwa kejadian ISPA pada balita berpengetahuan baik ISPA lebih besar. Nah, ini kok ini maksudnya pengulangan, ini terjadi pengulangan kembali ya. Terjadi pengulangan kembali ya. Jadi sudah ngulang kembali tadi. Nah, ini yang jadi 2 kali. Nah, jadi demikian juga seharusnya dalam pembahasan itu ya tidak mengulang kembali, tetapi mengungkapkan data yang misalnya kalau di sini yang disampaikan adalah menunjukkan pada VPDU saja gitu, tidak usah lagi ISPA lebih besar lebih kecil, itu tidak perlu. Nah, ini seperti ini tidak perlu lagi. Nah, ini tidak perlu ditampilkan ya, tidak perlu ditampilkan dalam pembahasan ya, cukup hasil analisis saja ya, hasil uji statistiknya, hasil uji statistik saja. Ini ya yang harus disampaikan di sini. Ini apalagi ini sangat sedikit sekali ya, tidak ada penjelasan teori yang lengkap komprehensif. Apalagi ini, nah ini tidak ada sama sekali yang dibahas ini. Ini tidak. Dan mengapa berhubungan? Tidak berhubungan itu tidak dijelaskan kan gitu ya. Seharusnya Anda tulis di sini ya dijelaskan gitu ya. Nah, ini tidak ada pembahasan. Ya, ini tidak ada pembahasan. Seharusnya baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan itu harus dijelaskan ya. Nah, ini terkait dengan seperti ini juga ya. Jadi pembahasan sangat dangkal ya. Sangat kering sekali sehingga ya, tidak enak untuk
lakukan analisis. Apalagi ini terjadi pengulangan, ya. Ini pengulangan, sebaiknya ini dihapus saja, ya kan. Ini dihilangkan saja, cukup hasil uji statistik. Ya, karena pengulangan. Ya. Nah, ini alasan saya, ya, mengapa. Nah, kemudian di sini harus ada pengantarnya, ya. Nah, di sini harus ada penjelasan tentang sikap seperti apa. Nah, ini juga harus dipahami, ya, ketika melakukan, namanya sudah membahas, ya, artinya Anda data yang Anda dapatkan Anda bahas mengapa dan bagaimana, itu sehingga ada titik temu, ya, mengapa ini berhubungan, mengapa ini tidak berhubungan, apa yang menyebabkan terjadi hubungan, serta teori mana yang bisa mendukung itu berhubungan, yang melatar belakangnya. Nah, ini harusnya yang dijelaskan, ya, jangan sampai, ya, sama dengan yang lain pun ini juga, ya. Nah, ini juga harus dijelaskan, ya. Nah, dijelaskan. Nah, ini dihapus, ya, maksudnya dihapus, ya, karena pengulangan, ya. Dan dibuatkan introduksinya, ya, di atas ini. Terkait apa sebenarnya paparan asap rokok itu, apa yang dinamakan paparan asap rokok. Ini dimasukkan di sini, ya. Itulah sebenarnya manfaat teori tadi, membantu Anda menjelaskan paparan itu, kemudian setelah itu berdasarkan hasil penelitian ini paparan asap rokok, nah, bla bla bla, kan begitu. Di rumah misalnya ada salah satu orang tua yang merokok, apalagi dekat pada saat merokok dengan balita, dan sirkulasi udara asap rokok yang tidak keluar menyebabkan bayi atau balita ini terpapar, ya, asap rokok ini. Nah, ini dijelaskan di sini. Kemudian berdasarkan hasil ini hasil analisis, nah, ditemukan bahwa nilai P, begitu, baru jelaskan, ya. Kemudian ini jangan sampai bayi lagi, kan penelitian tentang balita, kok ini masuk lagi bayi, kan begitu, ya. Seharusnya mengapa bayi tidak balita, ya, ini terjadi yang kekeliruan semacam ini, ya. Jadi ini yang terjadi, ya. Kemudian yang berikutnya hubungan ase eksklusif. Nah, ini juga, ya. Jadi hasil analisis lebih eksklusif. Ya, masukkan saja, ini dihapus saja, ya. Dihapus. Di atasnya dituliskan untuk pengantar, ya. Pengantar terkait dengan ASI eksklusif ini. Eksklusif, ya. Jadi beda ASI eksklusif dengan ASI yang biasa itu gimana, ya. Ini baru Anda jelaskan tentang hasil penelitian ini, bahwa nilai V, ya, jadi jangan sampai terjadi kekeliruan dalam menetapkan ASI eksklusif ini. Jadi yang dinamakan dengan ASI eksklusif itu adalah bayi yang tidak pernah diberikan MPASI, ya, makan pendampingan ASI, termasuk air putih, ya. Jadi dia selama 6 bulan hanya mendapatkan asupan ASI. Nah, ini yang disebut dengan ASI eksklusif, ya. Dari Anda jelaskan. Jadi apalagi ini, mengapa ini tidak ada kaitannya, ya, ASI eksklusif dengan ISPA, kan begitu. Sementara ASI eksklusif itu dapat menciptakan antibodi, daya tahan seseorang, ya, balita. Apalagi kalau ada pemberian kolostrum, ya, pada balita. Justru ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh balita, ya, karena sebelumnya sudah mendapatkan kolostrum yang berasal dari ibu balita pada saat setelah
Partus ya. Kemudian ini demikian juga, ini juga harus diperbaiki, dihapus ya, karena lebih banyak lebih besar gitu, nggak perlu ini, cukup. Jadi terjadi pengulangan ini ya, ini dihapus, di atasnya diberikan pengantar atau penjelasan ya, atau penjelasan penggunaan anti nyamuk bakar maksudnya kan ya. Kalau yang tidak bakar kan tidak bahaya bagi seseorang, tetapi kalau yang bakar asapnya itu kan dia terpapar oleh asap racun nyamuk itu ya. Nah, mestinya ada jelaskan juga. Jadi keterbatasan tidak sesuai dengan pengetahuan pengertian terkait dengan ISPA ya. Ya memang begitu, ini kan mengukur tentang pengetahuan. Seharusnya yang Anda jelaskan terkait dengan keterbatasan Anda meneliti itu apa, gitu. Bukan responden. Baik responden maupun ketika Anda nanti, ini kan memang sudah tahu responden tidak sesuai pengetahuannya dengan terkait, memang bukan mereka pakar kesehatan ya. Nah, ini yang harus Anda pahami. Kemudian responden tidak mengerti maksud dan pertanyaan yang disediakan oleh peneliti. Oleh sebab itu ya Anda membuat kuesioner diuji validitasnya sehingga mereka bisa mengerti kok ini jadi terbatas, misalnya waktunya terlalu pendek. Nah, ini yang disebut keterbatasan penelitian. Kemudian pada saat Anda sulit menghubungi responden, nah begitu, itu yang disebut keterbatasan ya. Nah, ini yang kemudian saran kesimpulan, ini yang ada kaitannya, ini tidak ada masalah ya. Jadi yang Anda nilai adalah lihat value-nya saja ya. Dan sarannya ini yang berkaitan ya, kira-kira variabel yang terkait yang ada hubungannya ini variabel mana saja. Misalnya kalau tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian. Nah, ini misalnya yang ada hubungan saja. Yang ada hubungannya apa saja dalam penelitian ini? Kita lihat dulu. Ada hubungan paparan paparan asap rokok misalnya. Kemudian ya hanya paparan asap rokok. Jadi sarannya ya berkaitan dengan paparan asap rokok kan. Ya, hasil penelitian ini diharapkan nambah kok begitu ya. Ya seharusnya saran ini bagi ibu balita, jadi supaya misalnya kepada pihak yang asimten diharapkan dapat menambah wawasan. Maksudnya gimana ini? Nah, jadi sarannya itu terkait dengan saran yang ada di dalam manfaat praktis ya. Siapa saja dalam manfaat praktis ini? Misalnya ibu balita. Ibu balita. Sarannya apa pada ibu balita? Jadi misalnya tadi yang ya supaya orang merokok tidak, atau ayah atau ibu balita itu tidak mendekati orang yang sedang merokok. Atau balita itu dijauhkan dari orang yang merokok. Nah, ini ya harus disyaratkan begitu ya. Kemudian puskesmas. Ya, saran kepada puskesmas apa? Baru dinas kesehatan ya. Apa program yang akan dibuat terkait dengan dinas kesehatan? Ini yang harusnya ada masukan ya. Jadi yang lain-lain bagi lokasi itu yang tidak ada kaitannya itu jangan Anda masukkan ya. Nah, ini berkaitan dengan review kita saya ya terkait dengan kemudian penelitian Anda ini ya. Kemudian yang terkait dengan penelitian ini, daftar pustaka harus relevannya dengan dia digunakan. Nah, demikian hasil penilaian ya, katakanlah demikian review koreksi terhadap skripsi ini. Mudah-mudahan ini memberikan masukan meskipun sebenarnya banyak yang harus diperbaiki ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.